Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Faisal Ijal Saputra, mahasiswa program studi pendidikan fisika FKIP Universitas Jambi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah topik yang sangat krusial, tidak hanya bagi kita, tapi juga bagi kelangsungan bumi, yaitu perubahan iklim. Namun, kita tidak hanya akan melihat sebagai isu lingkungan biasa, sebagai mahasiswa fisika, kita akan membedah krisis ini dari kacamata sains, melihat realitas fisiknya di Indonesia, serta merumuskan solusi berbasis energi yang realistis. Baik, di sini kita akan masuk ke dalam slide presentasi. Baik, di sini bisa kita lihat bahwa kita sudah masuk ke dalam slide presentasinya. Selamat datang di presentasi saya yang berjudul Perubahan Iklim di Indonesia, Krisis Fisika, Realitas Lokal, dan Strategi Transisi Energi. Mari kita mulai mengeksplorasi apa yang sebenarnya terjadi pada sistem iklim kita. Kita masuk ke bagian pertama. Di sini kita akan melihat permasalahan utama dari perubahan iklim, khususnya bagaimana krisis pemanasan global ini menghantam wilayah tropis kita secara langsung. Salah satu indikator fisik yang paling nyata dari perubahan iklim di Indonesia ada di Papua. Gletser tropis terakhir kita di Puncak Jaya sedang berada di ambang kepunahan. Secara fisika termal, akumulasi panas di atmosfer mempercepat laju pencairan es ini. Bayangkan, luasan es menyusut drastis dari 0,23 km persegi di tahun 2022 menjadi hanya tersisa 0,11 km persegi di awal 2024. Bahkan, BMKG memprediksi salju abadi kebanggaan Indonesia ini akan hilang sepenuhnya pada tahun 2025 hingga 2027. Ini adalah alarm darurat dari alam kita. Mengapa es itu mencair begitu cepat? Jawabannya ada pada data anomali suhu yang kita lihat pada saat ini. Pada April 2024 lalu, BMKG mencatat rekor anomali suhu tertinggi, yaitu melonjak positif 0,89 derajat Celcius. Suhu rata-rata mencapai 27,74 derajat Celcius, jauh di atas batas normal klimatologisnya. Peningkatan suhu ini menandakan adanya akumulasi energi panas yang masif dan tidak stabil di wilayah ekuator kita. Lalu, dari mana panas berlebih itu berasal? Efek rumah kaca adalah penyebabnya. Jika kita bedah sumber emisinya, pada tahun 2023, sektor energi berbasis fosil itu menyumbang porsi yang paling besar, yakni 60%. Dapat kita lihat pada grafik di bawah ini. Hal ini menyumbang lebih dari 700 juta ton karbon dioksida per tahun. Nah, hal ini, fakta yang sangat jelas ini mengarahkan kita bahwa untuk menyelesaikan krisis iklim, sektor energi adalah target utama yang harus kita perbaiki. Suhu yang meningkat bukan sekedar angka di termometer. Di bagian kedua ini, kita akan melihat konsekuensi fisik dan juga dampaknya terhadap lingkungan serta masyarakat. Dalam fisika, kita mengenal konsep ekspansi termal, di mana zat cair yang memanas akan memuai dan juga bertambah volumenya. Ditambah dengan es kutub yang mencair, volume air laut di global akan meningkat secara pesat. Di Indonesia, laju kenaikan air laut itu mencapai 0,8 hingga 1,2 cm per tahun di pesisir utara Jawa. Apa dampaknya? Kota-kota seperti Jakarta, Semarang, dan juga Demak kini menghadapi risiko banjir rob permanen. Dan kita kehilangan wilayah mangrove yang berfungsi sebagai sabuk pelindung alami yang terdapat di pesisir pantai. Dampak ini juga menjalar ke stabilitas sosial ekonomi kita. Yang pertama yaitu pada ketahanan pangan, tercantum karena terancam karena pergeseran musim tanam merusak produktivitas padi. Kedua, kerugian ekonomi itu melonjak akibat rusaknya infrastruktur karena cuaca ekstrim yang semakin sering terjadi. Dan yang ketiga itu kesehatan masyarakat
menurun karena suhu hangat untuk mempercepat perkembangbiakan nyamuk pembawa demam berdarah dan juga malaria. Namun, kita tidak boleh hanya berhenti pada masalah. Di bagian ketiga ini, mari kita bahas solusi dan juga aksi terukur untuk melakukan transisi menuju energi yang lebih bersih. Salah satu solusi yang paling strategis yang saya usulkan adalah akselerasi pemanfaatan pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH. Nah, di mana untuk prinsip fisikanya, secara sederhana, itu kita mengubah energi kinetik dari aliran air di sungai menjadi energi listrik. Mengapa ide ini cukup brilian? Karena PLTMH itu tidak memerlukan bendungan raksasa sehingga tidak merusak ekosistem sungai. Solusi ini sangat adaptif untuk wilayah Indonesia yang bergunung-gunung, seperti mampu menciptakan kemandirian energi atau decentralized energi bagi desa-desa terpencil. Apakah solusi ini realistis? Sebenarnya sangat realistis. Untuk mendukung pendapat tersebut, mari kita lihat datanya pada slide ini, di mana Indonesia itu memiliki potensi energi hidro dan juga mikrohidro mencapai 95 gigawatt. Namun pada saat ini, hingga tahun 2023, yang dimanfaatkan itu baru sekitar 6,73 gigawatt. Dan itu masih sangat jauh dari potensinya. Dan juga terdapat ruang pengembangan yang sangat besar. Dibandingkan dengan tenaga surya ataupun angin yang sifatnya intermittent, itu bergantung pada cuaca, tenaga air ini memiliki tingkat kelayakan yang sangat tinggi karena alirannya stabil 24 jam dalam seharian, yang menjadikannya fondasi transisi energi yang sangat logis dan kuat bagi Indonesia. Sebagai penutup, ada sebuah refleksi penting bagi kita semua. Sebagai mahasiswa fisika, tentunya kita paham betul bahwa hukum termodinamika itu tidak bisa dilawannya. Energi tidak bisa diciptakan ataupun dimusnahkan, namun kita mutlak bisa dan harus mengelola bentuk energi tersebut dengan lebih bijak. Kita lanjut ke penutupan. Sebagai penutup di sini, krisis iklim itu bukanlah fiksi ilmiah di masa depan, melainkan itu adalah realitas fisika yang kita hadapi saat ini, yang sedang merenggut puncak jaya dan menenggelamkan pesisir utara kita. Transisi menuju energi terbarukan seperti mikrohidro bukan lagi sekedar pilihan, melainkan sebuah keharusan. Mari kita wujudkan masa depan energi yang lebih bersih. Aksi nyata kita hari ini adalah satu-satunya penentu di masa depan. Terima kasih kepada Bapak Jules. Jika perlu, saya ucapkan, saya juga berterima kasih kepada teman-teman semua yang telah membantu saya dalam menyelesaikan tugas ini. Untuk sekarang, semoga masa depan bumi kita menjadi jauh lebih baik dengan ide-ide energi terbarukan yang disalurkan oleh anak-anak muda seperti kita. Karena itu adalah harapan kita semua. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.